Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, teman-teman MBS 2G yang saya sayangi, izinkanlah kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berkaitan dengan mitoni. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Nur Rahman Tribudi Utomo dengan NIM 155211097, Asafara Syaifira Putri 215211230, Nur Rahmadinda Andini Mastofani dengan NIM 215211238, Farah Puspadewi dengan NIM 215211246, dan Anisya Mita Dwisanda dengan NIM 215211254. Silakan sampai hari sebulan. Lah nak ajengnya acara mengajar mitoni itu, begini yang syirik itu loh mas. Ya mungkin ke bawah tekok harus bersih mana ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenapa kok dengarnya Beni? Tentu berarti tanggal berpekan kalau saran itu kan ada yang sebulan. Nah itu kan misalnya ngambil acara mitoni itu diperlukan ya. Dalam acara misalkan mitoni itu mengambil sirik ya. Nah itu tikungan yang susah batang yang gede. Itu tikungan ya. Enten apa-apa kan itu. Dan itu kan solusinya. Malah nek kok mitoni mending gue takon kalau bisa mitoni, gue bakalan penjelasan tentang mitoni we. Oh, kan gitu ya. Nah, misal nonton gue, tapi gue tak bukan kan cara lihat ya. Oleh. Gimana terus dulu? Iya. Mitoni adalah suatu tradisi pada masyarakat Jawa bagi seseorang wanita hamil yang usia kehamilannya memasuki masa 7 bulan. Tradisi mitoni ini memiliki beberapa tahapan, yaitu siraman, pecah telur, dan ganti busana. Dilaksanakan di rumah keluarga besar. Tradisi ini memiliki makna agar proses kelahirannya kelak dapat lahir dengan selamat tanpa ada rintangan apapun dan mendoakan agar diberi kesehatan bagi ibu dan bayinya. Baik, materi selanjutnya adalah perkembangan. Salah satu budaya yang masih eksis hingga saat ini yaitu ritual 7 bulanan atau pelet kandung atau tingkeban yang dilaksanakan pada kehamilan anak pertama. Upacara ini diyakini masyarakat mengandung makna agar kelahiran bayi tidak banyak mengalami hambatan dan menjadi anak yang soleh dan budi pekerti yang baik. Dengan berbagai prosesi dan ritual, mulai dari pembacaan Al-Quran, mandi kembang, pembelahan kelapa yang menandakan jenis kelamin bayi, pemecahan telur, dan lain sebagainya. Ada keyakinan bahwa upacara ini berpengaruh terhadap keselamatan bagi sang ibu dan anak yang ada di dalam kandungan. Assalamualaikum, bisa sebentar. Waalaikumsalam Bu. Iya. Apa dulu? Niki loh Bu, tulang itu ajengnya tahap babakan mitoni. Oh, mitoni itu acara dinde kandungan 7 bulan Bu. Acaranya ono beberapa tahapan. Tahapan mitoni. Yang pertama yaitu upacara siraman. Tahap ini dimaksudkan sebagai simbol pembersihan atas segala kejahatan dari bapak dan ibu bayi. Yang kedua yaitu memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain calon ibu oleh sang suami. Masyarakat setempat meyakini bahwa hal ini merupakan perwujudan harapan agar proses kelahiran sang bayi dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Selanjutnya, yang ketiga yaitu memasukkan kelapa gading muda dari perut atas sang ibu hingga ke bawah dengan maksud untuk menghindari rintangan saat kelahiran sang bayi nantinya. Yang keempat, proses ganti baju.
Sang ibu akan berganti pakaian dalam 7 motif. Kemudian para tamu diminta untuk memilih salah satu dari 7 kain tersebut yang cocok untuk sang ibu. Yang kelima, pemutusan lawe atau lilitan benang atau janur oleh sang ayah. Tujuannya juga sama, agar proses kelahiran nanti berjalan lancar. Yang keenam, pemecahan gayung atau periuk. Dengan maksud, ketika nanti sang ibu mengandung kembali, tidak menemukan kendala yang berarti. Yang ketujuh, sang ibu diminta untuk meminum jamu sebagai sorongan atau dorongan dengan maksud agar bayi mampu keluar dengan cepat dan lancar seperti didorong dari dalam. Yang terakhir atau yang kedelapan, setelah semua prosesi tersebut berjalan, acara mitoni kemudian ditutup dengan proses mencuri telur. Seorang bapak berharap proses kelahiran sang anak mampu berjalan cepat sebagaimana kecepatan pencuri ketika beraksi. Selanjutnya persiapan mitoni. Bahan yang digunakan adalah 1. Kelapa muda, 2. Kelapa, 3. Kembang 7 macam dan lampu, 4. Tacin racok, 5. Nasi rasol, kelima ayam muda, dan yang terakhir telur. Selanjutnya bacaan yang dilantunkan ada surat Yasin, surat Yusuf, dan surat Maryam. Selanjutnya, nilai-nilai budaya Jawa yang terkandung dalam mitoni. Yang pertama, ngruwat sukerta, yang artinya membersihkan hal-hal buruk. Yang kedua, cecawis atau persiapan, merupakan persiapan secara psikologis untuk menghadapi persalinan yang rumit. Yang ketiga, sembodo atau bertanggung jawab. Anak kelak menjadi manusia yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Yang keempat, panampi atau menerima, merupakan spiritualitas Jawa yang berkenan menerima perbedaan dengan toleransi. Yang kelima, wilujeng atau selamat, artinya suatu permohonan kepada Tuhan agar ibu dan anak diberi keselamatan. Yang keenam, rumat bumi atau memelihara bumi, memiliki makna merawat perbedaan dengan sikap toleran dan menghargai sesama manusia yang berbeda. Yang ketujuh, pitutur atau nasihat kepada orang tua tentang persiapan secara mental, fisik, dan spiritual menyambut bayi yang akan lahir. Yang kedelapan, rukun, merupakan cita-cita hidup orang Jawa. Kerukunan masyarakat terpelihara melalui acara kenduri mitoni. Yang terakhir, pitulungan atau pertolongan, artinya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sarah, Mas Budi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kabarnya? Alhamdulillah saya. Katanya lagi hamil ya? Lagi 3 bulan. Oh, berarti bariki anu bari makan hamil no? Makan hamil itu apa nih? Oh, niku syukuran hingga 4 bulan kali. Cara. Oh, benten kalau mitoni deh. Sebenarnya sama, tapi sing bari makan hamil itu versi Islami. Saiki akeh ibu muda sing nganggo tradisi Jawa dicampur tradisi Islam. Carane ngilangke budaya kejawen sing dianggap ciri khas budaya Islam, sing orang bener lho, kaya nyolong telur niku kan enggak bener to, Nduk. Istilah mitoni atau tingkepan tidak ditemukan dalam Islam, kecuali istilah walimatul haml. Tasyakuran walimatul hamil lebih afdol jika dilaksanakan pada saat usia kehamilan sang ibu menginjak bulan keempat, dan ritual tersebut dapat dibenarkan selama masih berdasarkan pada nilai-nilai agama Islam, seperti pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, pembacaan doa-doa, dan sebagainya. Namun ketika ritual itu dilakukan tanpa menyandarkan di nilai-nilai agama Islam, atau bahkan terjadi benturan-benturan terhadap aturan syariat dalam prosesinya, maka jelas hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Untuk itu, jika meninjau pelaksanaan mitoni di masyarakat, maka sangat jelas unsur-unsur yang mengarah pada kesyirikan di dalamnya. Ini dapat dilihat dari penentuan hari
dalam pelaksanaannya. Proses siraman untuk menghilangkan kejahatan hingga simbol mencuri telur demi cepatnya proses kelahiran. Keyakinan-keyakinan ini jelas tidak berdasar, sehingga mampu menyeret pelakunya pada lembah syirik yang jelas-jelas dibenci oleh Allah. Namun demikian, sebagian masyarakat muslim mengemasnya dengan bentuk lama namun tampilan baru, yaitu memadukan tradisi masyarakat Jawa dengan konsepsi Islam tentang kehamilan, sehingga praktik mitoni di masyarakat tidak lagi kental dengan tradisi kejawennya, akan tetapi sudah terwarnai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam wa Allah lambi al-shawab.